Informasi selanjutnya, saudara, hoax terkait dengan virus corona. Di tengah wabah virus corona yang menjangkiti lebih dari masyarakat juga tengah dihadapi oleh bahayanya penyebaran berita bohong atau hoax. Laju penyebaran hoax tentunya akan menghambat penanganan dari pandemi itu sendiri. Berita bohong atau hoax seputar vaksin dan dampaknya yang luar biasa mendorong kami untuk menciptakan video ini. Informasi yang banyak tersebar di kalangan masyarakat terkait vaksinasi. Saya menerima banyak informasi bahwa beberapa orang meninggal dunia setelah melakukan vaksinasi. Informasi yang menyebutkan bahwa vaksinasi dapat menyebabkan kematian tentunya tidak benar. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, bahwa sampai saat ini tidak terdapat korban meninggal akibat vaksinasi. Jika terdapat berita yang menyebutkan bahwa terdapat korban yang meninggal setelah divaksinasi, penjelasan di balik itu yaitu korban yang meninggal tersebut telah memiliki penyakit bawaan sebelumnya, sehingga setelah didapatkan data yang lengkap lalu dilakukan pendiagnosaan yang didapatkan dari ronsen, CT scan, lalu pemeriksaan lab, didapatkan hasil bahwa korban tersebut meninggal karena memiliki penyakit bawaan, bukan karena vaksinasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vaksinasi aman untuk dilakukan, karena pastinya telah mengalami pengujian secara berlanjut oleh para ahli. Menurut Anda, berita hoax vaksin apa yang pernah Anda dengar? Yang sering saya dengar sih, vaksin itu buat kita terinfeksi virus corona. Vaksin memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit, bukan menyebabkan infeksi. Misalnya, vaksin COVID-19 buatan Moderna dan Pfizer mengandung untaian materi genetik yang disebut mRNA. Ketika mRNA memasuki sel tubuh, mRNA menginstruksikan sel untuk memicu potongan lonjakan protein yang ada pada virus corona. Potongan protein itu sebenarnya tidak membahayakan tubuh, tetapi dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan respon melawannya. Respon tersebut biasanya memicu kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, atau demam. Efek tersebut merupakan hal yang normal dan merupakan tanda bahwa sistem kekebalan tubuh merespon vaksin dengan baik. Permisi Mas, izin bertanya? Ya, Apakah Anda sudah vaksin? saya belum vaksin Mas. Oh, kenapa itu Mas? Saya takut di dalamnya vaksin itu ada parasit-parasitnya itu Mas. Saya takut efek sampingnya. Beredar sebuah video yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 mengandung parasit yang dapat tumbuh di dalam tubuh orang yang disuntik. Video tersebut beredar dari sebuah situs berbagi video yang bernama bshoot.com. Akun bernama Jim Crenshaw membagikan video itu pada tanggal 4 Oktober 2021. Informasi tersebut tentulah salah. Profesor Kim Shin-woo, epidemiologi dari Kyungpook National University, menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 justru tidak mengandung parasit apapun karena ada sistem ketat yang diterapkan selama proses pembuatan untuk mencegah kontaminasi. Proses pembuatan vaksin COVID-19 di lingkungan yang steril dan tidak mengandung parasit sebagai bahannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Jung Jae-hoon dari Fakultas Kedokteran dan Sains Universitas Gachon. Ia menjelaskan bahwa semua vaksin diproduksi di lingkungan yang steril, tidak tercemar patogen ataupun virus lain, apalagi parasit. Sebab jika prosedur tersebut tidak dilakukan, maka vaksin tidak akan disetujui untuk digunakan. Dilansir dari Reuters, Dr. Amesh Adalja, sarjana senior di Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins, mengatakan bahwa tidak mungkin vaksin mengandung parasit hidup. Ini adalah klaim yang sewenang-wenang dan mengabaikan langkah sterilitas yang ada, ujarnya beliau. Dengan demikian, klaim vaksin COVID-19 mengandung parasit adalah hoax dengan kategori konten yang menyesatkan. Yang sering saya dengar itu ini ya, bahwa di dalam vaksin COVID-19 itu terdapat chipnya. Kabar tersebut tidaklah benar. Menurut Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio mengatakan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia tidak mengandung chip. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk menjalani vaksinasi. Beliau menambahkan, vaksin COVID-19 berbentuk larutan jernih dan hanya berisi bahan aktif seperti protein dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk menstabilisasi dan mengawetkan vaksin tersebut. Selain mengikuti vaksinasi, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Mencuci tangan dengan sabun,
Memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sebagai rakyat Indonesia, tentunya kita ingin Indonesia dapat cepat bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi ini menimbulkan banyak sekali kerugian pada berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, untuk mengatasi pandemi ini diperlukan kerjasama dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah telah melakukan usaha yang terbaik dengan menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengadakan vaksinasi massal secara merata, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan vaksinasi. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus turut berkontribusi dalam melawan pandemi COVID-19 ini dengan menuruti aturan dari pemerintah dan melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan masih banyak lagi. Kita harus dapat bangkit dari pandemi COVID-19 ini.